Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين آمين. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Pagi hari ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melakukan amal soleh. Semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini secara Ru'yatul Hilal yang telah dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia, bahwa hari ini kita memasuki hari yang kedua daripada bulan Dzulhijjah. Adapun teman-teman yang menggunakan metode hisab, hari ini masuk hari yang ketiga, sehingga tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu, puasa Arafahnya dan Idul Adhanya berbeda hari antara metode hisab dan metode ru'yah. Dua-duanya insya Allah benar, karena itu metode yang sama-sama memiliki landasan, ya, sama-sama memiliki pegangan, ya. Yang ikut metode ru'yah berarti puasa Arafahnya hari apa? Hari Sabtu. Sedangkan yang ikut metode hisab, puasa Arafahnya hari Jumat. Ustadz, yang hari Sabtu itu bagaimana? Kan hari Sabtu itu di Mekah sudah sholat Id. Karena di Mekah itu wukuf di Arafahnya persis hari Jumat, Haji Akbar. Haji Akbar itu sebenarnya itu istilah yang dibuat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Al-Qur'an menyebut Yaumal Hajjil Akbar di surah At-Taubah, itu yang dimaksud bukan wukuf hari Jumat, buatan. Tapi yang dimaksud adalah haji besar itu ya haji wukuf di Arafah. Adapun haji kecil yang dimaksud adalah umroh. Nah begitu. Mau wukufnya hari Jumat, hari Kamis, hari Sabtu dan lain-lainnya, itu Al-Qur'an menyebutnya Yaumal Hajjil Akbar. Nah, tapi kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, kemudian di beberapa orang setelah Ali bin Abi Thalib menyebut bila wukuf itu hari Jumat, maka nyebutnya Haji Akbar. Baik.
Yang ikut metode ru'yah Bapak Ibu yang dilakukan oleh pemerintah, puasanya hari Sabtu. Jangan ragu yang puasa hari Sabtu, walaupun beda dengan waktu wukuf di Arafah, karena puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah ini patokannya bukan wukuf di Arafah, sebab Nabi sudah melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, sebelum beliau wukuf di Arafah. Karena Nabi wukuf di Arafah ini dikatakan dalam sejarah 2 tahun sebelum beliau wafat, sedangkan puasa 9 Dzulhijjah itu 2 tahun ketika beliau berada di Madinah. Jadi insya Allah semua dua-duanya benar. Yang tidak benar itu yang tidak puasa, Pak. Bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Di antara 4 bulan itu yang paling diunggulkan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara hari-hari pada bulan Dzulhijjah yang paling dimuliakan oleh Allah dan dicintai adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, dan puncaknya nanti di tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Ketika kita masuk bulan Dzulhijjah, maka kita diingatkan kepada kisah, ya, sosok kekasih Allah, Nabi Allah, Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Makanya masuk bulan Dzulhijjah, lebih-lebih ketika tanggal 10, mubaligh, khatib, penceramah, itu yang mereka sampaikan adalah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dinisbatkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ada 2 manusia yang dinisbatkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini disebut oleh Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Adapun uswatun hasanah yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, Allah sebutkan di Quran surah Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik bagi Nabi Ibrahim. Maka banyak sekali Bapak Ibu suri tauladan, pelajaran hidup yang dapat kita contoh dan dapat kita ambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah kesuksesan beliau dalam menghadapi ujian-ujian berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pagi hari ini tema kita adalah ujian Allah kepada kekasihnya. Ujian Allah kepada kekasihnya. Kekasih yang dimaksud dalam tema tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim julukannya adalah apa julukannya? Julukannya Nabi Ibrahim apa? Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah. Khalil itu berasal dari kata khilal, bukan hilal, ya. Kalau pakai ha, bulan, ru'yatul hilal, lihat bulan. Khilal, ya, pakai kha, artinya celah. Kata para ulama, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu masuk sampai ke celah-celah hatinya. Luar biasa, Pak.
sehingga beliau dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih julukan ini bukan manusia, langsung Allah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya meresap masuk sampai ke celah-celah hatinya. Berbeda dengan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah ini ibarat bawang itu kita masih di kulit luarnya, Pak, yang mudah terkelupas, mudah lepas, kan begitu. Tapi cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah ini meresap sampai ke celah-celah hatinya, sehingga beliau dijuluki Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada yang membaca Ibrahim, ada yang membacanya Ibrahim. Itu dua bacaan yang sahih ya. Jadi kalau panjenengan baca Quran ketemu lafaz Ibrahim atau kata Ibrahim, ini bisa dibaca dengan dua bacaan yang sahih. Yang pertama apa? Ibrahim. Yang kedua Ibrahim. Kalau Abraham tidak sahih. Ya, Abraham itu nama yang dikerenkan, nama Ibrahim tapi dikerenkan menjadi Abraham. Panggilannya Bram. Keren. Ya. Maka bila panjenengan sholat di belakang imam, imam itu baca wa idzi batala Ibrahim, benar. Atau imamnya baca wa idzi batala Ibrahim, benar. Tapi kalau dia baca wa idzi batala Abraham, salah. Ya. Baik. Ibrahim ini Bapak Ibu, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata Ibrahim ini sebenarnya dari dua kata yang digabung jadi satu. Awalnya adalah abun dan rahim. Abun apa artinya? Ayah. Rahim kasih sayang. Abun rahim, bapak yang penuh kasih sayang. Lalu bahasa Suryaniyahnya menjadi Ibrahim. Jadi Ibrahim ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryaniyah. Bahasa Arabnya sebagian ulama mengatakan dari kata abun rahim, bapak yang penuh kasih sayang. Karena Nabi Ibrahim amat sangat sayang kepada anaknya. Apalagi beliau lama menikah tapi belum punya anak. Baru punya anak ketika usia 70 tahun. 70 tahun baru punya anak, Pak. Ngoten. Itu pun punya anaknya, beliau diminta oleh istrinya untuk menikah lagi. Luar biasa ini. Jadi saat itu Siti Sarah, karena bagi orang Arab bila menikah lama tidak punya anak ini aib sebenarnya. Ya, aib. Maka Siti Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nikah lagi. Nikah dengan siapa? Pembantunya, Siti Hajar. Makanya hati-hati panjenengan yang punya pembantu. Hati-hati di rumah ya. Nah, tapi kan pembantu sekarang, Pak, tidak seperti Siti Hajar, Pak. Pembantu sekarang tuh sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua ya, sehingga aman lah. Nikah dengan Siti Hajar, barulah kemudian Allah karuniakan anak putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga sayangnya Nabi Ibrahim saat itu kepada anak tentu tidak seperti sayangnya ayah pada biasanya. Jadi amat sangat sayang kepada anaknya, sehingga beliau dijuluki Abun Rahim, bapak yang penuh kasih sayang. Sayangnya Nabi Ibrahim kepada anak membuat beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengasuh anaknya orang beriman yang meninggal sebelum baligh. Di antara panjenengan bila punya anak meninggal sebelum baligh, sebelum mukallaf, kalau laki-laki sebelum ihtilam ya, sedangkan perempuan sebelum haid, lalu meninggal, maka kata Nabi, anak itu akan diasuh dan dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Hakim, auladul muslimin fi jabalin
fil jannah. Anaknya orang-orang muslim itu berada di dalam sebuah gunung, berada di sebuah gunung yang ada di dalam surga. Yakfuluha Ibrahim wa Sarah. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Siti Sarah ini istri yang keberapa? Istri yang pertama, istri yang kedua? Istri yang pertama. Lama juga tidak punya anak. Dengan Siti Sarah itulah Nabi Ibrahim yang lama tidak punya anak. Fa idza kana yaumul qiyamah dufi'u ila abaihim. Apabila hari kiamat sudah tiba, maka anak-anak itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi Nabi Ibrahim akan mengembalikan anak itu kepada orang tuanya. Mereka dipersilakan untuk mencari orang tuanya masing-masing. Kemudian masing-masing anak itu akan membawa air minum, Pak. Air minum yang diberikan kepada orang tuanya. Jadi mereka nemui orang tuanya itu bawa air minum dari surga. Ya. Makanya ada sebagian ulama itu yang tidak menikah, Bapak Ibu. Dia tidak menikah karena ingin fokus ibadah, ingin fokus belajar, ingin fokus ngajar. Lalu pada suatu malam dia bermimpi, dalam mimpi itu semua anak-anak memberikan minuman kepada ayahnya, tapi ketika dia minta minuman itu tidak ada di antara mereka yang peduli, ya. Karena kata mereka, kami bagi minuman ini hanya kepada ayah kami. Lalu dia bangun dari tidurnya, pengen nikah, pengen punya anak, mati sebelum baligh, supaya dia mendapatkan kemuliaan tersebut, ya. Baik. Jadi Nabi Ibrahim ini Nabi yang penuh kasih sayang kepada anaknya, maka beliau dijuluki Abun Rahim, bapak yang penuh kasih sayang. Meskipun Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau tidak diuji oleh Allah? Apakah beliau tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tentu kekasih itu, Bapak Ibu, ujiannya lebih berat dibandingkan yang bukan kekasih. Bila kita merasa ujian kita sangat berat, baru selesai ujian yang berat kemarin, datang lagi ujian berat yang lainnya. Nah, itu biasanya tanda bahwa panjenengan adalah Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semakin tinggi tingkat cintanya seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar juga ujiannya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyun nasi asyaddu balaan?" Ya Rasulullah, manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Lalu Nabi menjawab, yang pertama adalah al-anbiya, para nabi dan para rasul. Itulah manusia yang paling berat ujiannya. Thumma yalunahum, kemudian di bawah mereka. Thumma yalunahum, kemudian di bawah mereka. Kita di nomor berapa? Wallahu ta'ala alam, Pak. Matan. Tapi yang paling berat ujiannya adalah Nabi dan Rasul. Sebab itu mereka dijuluki Habibullah. Ada yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini sebagaimana firman Allah 124 Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang dimaksud dalam ayat ini, Bapak Ibu, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalimat-kalimat itu adalah perintah kepada beliau untuk nyembelih anaknya. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang dimaksud kalimat dalam ayat ini adalah semua perintah dan larangan yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim. Dan perintah yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim ini bukan perintah biasa, ya. Sehingga dapat kita pahami bahwa ujian yang Allah tetapkan kepada Nabi Ibrahim ini bukan ujian yang biasa. Ini ujian yang amat sangat berat. Ujian pertama,
Ini kita mulai dari yang paling rendah dulu. Ya. Yang pertama adalah beliau diuji dalam keluarganya. Ujian dalam keluarga, lama menikah tidak punya anak, tidak mudah mempertahankan rumah tangga sampai puluhan tahun ketika seorang istri itu belum dapat melahirkan anak bagi suaminya. Ya. Ini ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah punya anak, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anaknya. Bayangkan Pak. Jadi baru punya anak, ketika anaknya sudah lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan, untuk menjauhkan anaknya dari dirinya. Saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa mereka kemana? Ke negeri Mekah, tanah yang tandus, susah air, susah makanan. Tapi karena perintah Allah, berangkat Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Siti Hajar. Berangkat. Lalu Nabi Ibrahim menempatkan mereka di tanah itu. Tanah yang kering, susah makanan dan susah minuman. Bayangkan, kalau panjenengan dapat mimpi Bapak Ibu, dapat mimpi. Dalam mimpi itu panjenengan diperintahkan untuk mengasingkan anak dan istri panjenengan di tanah yang tandus. Bagaimana? Mau enggak melaksanakan perintah itu? Enggak mau, karena kita bukan nabi. Ya. Apalagi dapat mimpi nyembelih. Sembelihlah istrimu, sembelihlah anakmu. Nah, itu jangan diikuti. Ya, jangan diikuti, sebab mimpi yang terjadi pada kita ini bukan perintah dari Allah. Justru itu bisa jadi perintah dari setan. Ya, kan mimpi ini ada 3. Ada mimpi yang hadithun nafsi, cerita jiwa. Biasanya sebelum tidur kepikiran lalu terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafsi. Yang kedua, ditakut-takuti oleh setan. Mimpi dikejar ular. Kata orang Jawa apa kalau mimpi dikejar ular? Hah? Kawin lagi. Oh. Beda lagi kata orang Kalimantan Pak. Kalau dikejar ular itu dikejar debt collector, penagih hutang ya. Nah, kemudian yang ketiga, busyra minallah. Ya, busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang terjadi kepada nabi dan rasul itu semua perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim saat itu diuji dengan perintah mengasingkan anak dan istrinya di tempat yang tandus. Setelah 10 tahun berlalu, Nabi Ibrahim datang kepada putranya Ismail di tanah Mekah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim sangat sayang kepada anaknya Bapak Ibu. Nah, ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim, diuji oleh Allah. Ya, lebih sayang mana dia dengan saya atau kepada anaknya? Kata Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya, yang saat itu sudah berusia 10 tahun Pak. Sudah berusia 10 tahun. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini luar biasa Pak. Anak dan ayahnya sama-sama kuat tauhidnya. Coba, ada ndak anak 10 tahun punya tauhid seperti itu sekarang? Hah? Susah Pak. Tentu kekuatan tauhid ini sumber awalnya dari orang tua. Karena Nabi Ibrahim itu orang yang kuat tauhidnya, begitu juga Siti Hajar, dia kuat tauhidnya. Ketika dia ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di tanah yang tandus, Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, ini kemauanmu ataukah perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Ini perintah Allah. Sudah, pulang engkau, kembali," kata Siti Hajar.
Saya yakin bila ini perintah Allah, pasti Allah akan menolong kami. Ini tauhid Bapak Ibu. Yang hilang saat ini dari orang-orang sekarang adalah tauhid, keyakinan kepada Allah SWT. Karena orang sekarang ini lebih yakin kepada kemampuan dirinya sendiri dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Maka kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar." Maka Nabi Ibrahim melaksanakan. Ketika mau disembelih, ya, tiba-tiba Allah ganti dengan apa? Domba, seekor domba. Makanya sunnahnya berkurban itu, kata ulama fikih, itu lebih utama satu ekor, bukan patungan. Lebih utama satu ekor, bukan patungan. Ini kalau kita bicara utama, afdol, ya. Karena ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, ya, Allah ganti dengan satu ekor domba, bukan diganti dengan satu ekor patungan sapi. Ya. Jadi lebih utama kurban satu ekor. Yang lebih utama lagi satu ekor sapi, tidak patungan. Itu top itu Pak. Satu ekor sapi tidak patungan. Nah, cuman kalau kita bicara maslahat, ya, khususnya untuk masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini lebih suka daging sapi dibandingkan daging kambing. Itu tidak dapat dipungkiri Pak. Walaupun ada sebagian orang yang kalau disebut daging kambing itu ngiler. Itu ada, ya. Senang banget sama daging kambing. Nah, tapi pada umumnya orang itu lebih suka daging sapi dibandingkan daging kambing. Nah, kebanyakan lebih suka daging sapi. Nah, maka menyenangkan orang lain itu kan pahala juga, pahala besar. Sehingga panjenengan patungan sapi untuk kurban ini juga tidak kalah utamanya dibandingkan yang satu ekor kambing, ya. Yang parah itu satu ekor kambing patungan, itu tidak sah itu Pak, ya. Satu ekor kambing patungan itu biasanya di sekolah-sekolah itu, ya. Urunan 100-100an dapat 3,5 juta dibelikan kambing. Itu bukan kurban, itu sedekah biasa, ya. Baik. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujian lain Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu tidak beriman kepada Allah. Kemudian beliau juga diuji, pernah dilempar ke dalam api, diikat lalu dilempar. Kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah tidak selamatkan Nabi Ibrahim sehingga dia tidak masuk ke dalam api? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan mukjizat, bahwa bila Allah berkehendak api itu tidak dapat membakar, ya. Yang kedua, Allah ingin menguji sejauh mana keyakinan Nabi Ibrahim kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Orang itu Pak, kalau yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong dia, Allah akan menyelamatkan dia, masuk ke dalam api pun api tidak dapat membakarnya, karena dia yakin Allah menolong. Panjenengan yakin tak Allah menolong panjenengan? Yakin? Berani tidak masuk dalam api itu? Tidak berani kan? Berarti keyakinan kita ini kurang. Termasuk saya. Nah, itu beda, ya. Beda antara mukjizat dengan yang bukan mukjizat. Yang terjadi pada Nabi Ibrahim ini mukjizat, ya, mukjizat. Tapi saya pernah mendapati Bapak Ibu, ya, orang masuk ke dalam api itu tidak terbakar. Saya pernah mendapati. Terus nginjak beling, tahu beling, ya, itu tidak luka, karena disugesti sama dia, keyakinannya itu disugesti, ya. Wallahu ta'ala alam, itu ilmunya ilmu apa, wallahu ta'ala alam, ya. Nah, ujian demi ujian itu dilewati oleh Nabi Ibrahim dengan nilai yang amat sempurna, dan yang mengatakan sempurna langsung Allah, sebagaimana firman-Nya,
wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa ujian, fa atammahun, lalu dia menyempurnakan ujian itu. Artinya Nabi Ibrahim lulus ujian itu dengan nilai yang amat sangat sempurna. Yang mengatakan sempurna di sini siapa? Allah, bukan manusia. Kadang kan yang mengatakan kita sempurna ini kan manusia. Kamu hebat ya, bisa melewati ujian ini dengan baik. Itu manusia. Tapi yang mengatakan Nabi Ibrahim lulus ujian dengan sempurna langsung Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa atammahun, dia telah menyempurnakan ujian itu. Ibarat kalau kuliah ini Bapak Ibu, kuliah dia dapat nilai summa cum laude. Yang paling rendah D ya. Cukup, kemudian memuaskan, cum laude apa lagi? Summa cum laude, itu yang paling tinggi. Nabi Ibrahim melewati ujian demi ujian dari Allah, ini dapat nilai summa cum laude. Setelah beliau berhasil melewati ujian yang berat-berat itu dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hadiah. Karena ujiannya berat, hadiahnya besar. Apa hadiahnya? Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam bagi semua manusia. Imam yang dimaksud dalam ayat ini bukan imam sholat, bukan imam pemimpin negara, bukan. Tapi imam yang dimaksud dalam ayat ini adalah panutan, uswatun hasanah. Ibrahim, aku jadikan engkau panutan bagi semua manusia. Sebab begini Bapak Ibu, ada imam sholat tapi bukan panutan bagi manusia. Ada juga pemimpin yang bukan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Sehingga imam dalam ayat ini lebih tepatnya bukan diartikan pemimpin, tapi diartikan panutan bagi semua manusia. Inilah yang kita minta dalam surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imama di situ bukan pemimpin, tapi panutan. Panutan bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Karena panutan ini ada dua. Ada panutan bagi orang bertakwa, ada panutan bagi orang yang bermaksiat. Ngoten. Seperti orang merokok, Pak. Itu mesti ada panutannya. Enggak mungkin ujuk-ujuk langsung merokok begitu, enggak. Mesti dia ada panutannya. Biasanya yang dijadikan panutan itu siapa? Kiai. Loh, kiai merokok kok, masa aku enggak merokok? Kan begitu. Tapi urusan kiainya rajin ke masjid, urusan kiainya rajin ngaji, tidak diikuti. Yang diikuti malah rokoknya itu. Repot begini. Maka dalam doa itu Bapak Ibu, kita minta kepada Allah imam, panutan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau panutan bagi semua manusia. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga, anak cucuku juga, jadikan ia sebagai panutan bagi semua manusia. Ini pelajaran penting dari Nabi Ibrahim Bapak Ibu, bahwa ketika beliau diberikan kebaikan oleh Allah, beliau minta kepada Allah agar kebaikan itu juga diberikan kepada anak keturunannya. Ada doa lain Nabi Ibrahim yang minta juga untuk keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku muqimas shalah, orang yang selalu mendirikan sholat. Maka bila panjenengan doa kebaikan kepada Allah,
minta juga kebaikan itu untuk keturunan panjenengan. Ya. Bukan hanya untuk anak. Karena dzurriyyah ini kan ke bawah terus sampai hari kiamat. Ya. Anak, cucu, cicit, canggah dan seterusnya. Ya. Minta kepada Allah dengan redaksi wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah. Jadikan mereka sebagai muqimas shalah, orang yang istiqomah salat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan kebaikan oleh Allah dan diangkat sebagai imam, pemimpin, maka beliau juga minta kepada Allah agar keturunannya juga diangkat sebagai pemimpin, sebagai imam, panutan bagi seluruh manusia. Maka bila kita mendapatkan kebaikan dari Allah, Bapak Ibu, mintalah kepada Allah agar kebaikan itu juga diberikan kepada anak cucu kita. Misalnya panjenengan istiqomah sholat berjamaah, minta kepada Allah, ya Allah, semoga kebaikan yang kau berikan kepada hamba ini engkau juga berikan kepada keturunan hamba, anak cucu cicit hamba rajin ke masjid. Misalnya panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, minta kepada Allah agar kebaikan-kebaikan itu juga Allah berikan kepada anak keturunan panjenengan. Sebaliknya, bila kita terjerumus dalam keburukan, Bapak Ibu, khilaf, ya, lalu terjerumus dalam keburukan, maka kita minta kepada Allah agar keburukan itu tidak turun kepada anak cucu kita. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, termasuk juga keturunanku, jadikan mereka sebagai panutan, imam. Ya. Kemudian Allah berfirman, qala la yanalu ahdidz zalimin, aku kabulkan permohonan engkau wahai Ibrahim, tapi ingat, janjiku ini tidak akan didapat oleh keturunanmu yang zalim. Artinya apa? Keturunan Nabi Ibrahim yang zalim tidak akan dapat janji Allah, yaitu imam bagi seluruh manusia. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, ulama sebenarnya beliau orang Indonesia tapi lahirnya di Arab, kemudian besar-besar di Arab, kemudian menjadi imam di Arab, ya, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyebutkan kunci kesuksesan Nabi Ibrahim menghadapi ujian-ujian dari Allah, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah dan imam bagi seluruh manusia. Kunci yang pertama, kata beliau, adalah karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan Allah dibandingkan yang lainnya. Beliau sayang kepada istrinya, sayang, tapi beliau dahulukan perintah Allah. Beliau sayang kepada anaknya, sangat sayang, tapi beliau selalu dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Pengen tidak dijaga oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu? Pengen kan kita dijaga oleh Allah, anak kita dijaga oleh Allah? Kuncinya pertama, ihfazillah, jagalah Allah, jaga perintah Allah, taat kepada Allah. Allah akan menjaga kita. Tanpa kita minta kepada Allah untuk dijaga, Allah otomatis akan menjaga. Dan juga Allah akan menjaga anak keturunan kita, dimanapun mereka berada, kuliah dimanapun, ya, kemudian dia kerja dimanapun, bila orang tuanya menjaga perintah Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi berjanji Allah akan menjaga dia, begitu juga keturunan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini lulus ujian dengan amat sangat sempurna
karena beliau selalu tawakal kepada Allah. Selalu tawakal kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Orang itu Pak, kalau kuat banget tawakalnya kepada Allah, karena dia yakin kan bahwa yang dapat menjaganya, yang dapat menolongnya, yang dapat menguasainya hanya Allah, maka dia tawakal kepada Allah. Allah berjanji, siapa yang tawakal kepadaku, kata Allah, aku akan menjadi penolongnya. Itulah kunci Nabi Ibrahim sukses melewati ujian. Tidak mudah tawakal ini Bapak Ibu. Dan tawakalnya Nabi Ibrahim itu bukan tawakal kaleng-kaleng, ya. Tawakal yang sungguh-sungguh. Bayangkan siapa yang tega meninggalkan anak dan istrinya di tanah yang tandus. Coba. Sedangkan orang sekarang Pak, nitipkan anaknya ke pesantren ndak tegaan. Betul ndak? Nangis terus. Ya. Nitipkan anak ke pesantren. Padahal di pesantren itu makannya sudah ditanggung. Kemudian terjamin semua. Tapi karena jauh, ya, dari dia, akhirnya orang tuanya nangis terus. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan anak dan istrinya bukan di pesantren, tapi di tanah yang tandus. Susah air, susah juga makanan. Tapi karena kuat tawakalnya Nabi Ibrahim, Allah tolong anaknya, Allah juga tolong istrinya. Allah munculkan air yang sampai sekarang masih mengalir, yaitu air Zam-Zam. Ya. Yakinlah Bapak Ibu, kalau panjenengan tawakal kuat kepada Allah, Allah pasti menolong. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, kunci kesuksesan Nabi Ibrahim menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala karena beliau suka menolong orang lain. Nabi Ibrahim ini tipe manusia yang suka menghormati orang dan suka menolong orang. Sehingga dalam Quran, orang yang memuliakan tamu dan diabadikan oleh Allah dalam Quran itu hanya Nabi Ibrahim, Pak. Ada ndak ayatnya itu kan? Ada dalam Quran beberapa ayat Allah sebut Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, Pak, langsung beliau cepat-cepat ke belakang nyembelih anak sapi. Dimasak, dia minta kepada pembantunya untuk dimasak, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Ini ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ya. Jadi salah satu cara memuliakan tamu itu, apa yang ada dalam rumah kita dari makanan, suguhkan. Punya air, suguhkan. Punya makanan ringan, suguhkan. Syukur-syukur kalau makanan berat. Ini kalau tamunya jauh. Tapi kalau tamunya dekat, jangan terlalu dimuliakan. Takut ketagihan, Mbak. Iya. Datang pertama kita masakkan gulai. Minggu depan datang lagi itu. Yang dimaksud ikramud dhaif seperti itu adalah semua tamu kita harus muliakan, tapi kan memperlakukannya beda antara tamu jauh dengan tamu dekat, ya. Kalau tamu jauh ini usahakan dikeluarkan makanan berat, ya, makanan berat. Seperti saya ini kan termasuk tamu jauh ini saya, Pak, dari Kalimantan, ya. Jauh. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu suka nolong orang lain, suka menolong orang, ya. Makanya dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong seorang hamba bila dia menolong orang lain. Panjenengan tahu Bill Gates enggak? Bill Gates. Oh, belum tahu. Bill Gates itu orang yang terkaya nomor berapa gitu? Nomor 2 apa nomor 3 di dunia? Orang kafir, Pak. Tapi tambah tua tambah kaya, ya. Usahanya itu semakin bagus. Itu salah satu rahasianya adalah karena Bill Gates suka sedekah. Walaupun bahasa dia bukan sedekah, ya, tapi donasi. Suka nolong, suka ngasih bantuan Bill Gates itu, ya. Bayangkan orang kafir ketika menolong orang lain,
Allah tolong hidupnya. Bagaimana dengan orang beriman? Bila dia menolong orang lain, pastilah Allah akan menolong dia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau orang kafir hanya Allah tolong di dunia, tapi di akhirat Allah tidak berikan pertolongan. Sedangkan orang beriman, bila menolong orang lain, dia dapat dua pertolongan. Pertolongan dari Allah di dunia dan pertolongan dari Allah di akhirat. Maka Nabi Ibrahim itu selalu ditolong oleh Allah. Masuk ke dalam api, dilempar ke dalam api, ditolong oleh Allah. Allah selamatkan. Anak istrinya diselamatkan. Ya, Allah selamatkan, Allah tolong. Karena Nabi Ibrahim suka menolong orang lain. Itulah tiga kunci kesuksesan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian demi ujian, sehingga dia dijuluki sebagai imam, panutan bagi seluruh manusia. Yang pertama apa tadi? Selalu mendahulukan Allah. Kemudian yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, selalu menolong orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Bulan ini Bapak Ibu, bulan kemarin dan bulan ini syuruknya memang hampir mendekati jam 6 ini ya sudah. Oke. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Halo, ibu-ibu masih hidup ya? Di sebagian masjid Pak, kalau saya ngisi pengajian saya minta tirainya dibuka, biar tahu saya ibu-ibu ini dengerin apa tidur itu. Tapi insya Allah di sini mendengarkan ya. Ada yang tidak tidur tapi main HP ya. Maka di sebagian masjid saya minta tirainya dibuka. Kalau di sini tidak perlu dibuka ya, karena sudah terbiasa ditutup. Kalau dibuka itu kaget nanti. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada pertanyaannya? Baik, bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.